Hai semua, perkenalkan nama saya Natasha Kusumayu dengan NPM 202214500121 dari kelas R3B. Enjoy! Multikulturalisme, pluralitas, dan keberagaman budaya, serta dampak penyalahgunaan iptek. Istilah multikulturalisme serta kebijakan multikultural secara umum dipahami secara berbeda oleh negara yang berbeda sesuai dengan latar belakang sosial politik dan budaya mereka. Dapat dikatakan sebagai masyarakat multikultural, sangat sedikit masyarakat adalah masyarakat multikulturalis. Dalam arti menghargai dan mendorong lebih dari satu pendekatan budaya, menggabungkan lebih dari banyak dari satu pendekatan budaya ke dalam sistem kepercayaan dan praktik mayoritas, dan menghormati tuntutan budaya dari semua atau lebih dari satu komunitas negara bangsa. Multikulturalisme adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan tentang ragam kehidupan di dunia atau kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan tentang adanya keragaman. Di sisi lain, pluralisme berasal dari kata plural dan utama adalah yang berarti banyak atau jamak, sedangkan nilai berarti paham budaya, sehingga definisi dari pluralisme adalah suatu paham atau teori yang menganggap bahwa realitas itu terdiri dari banyak substansi. Dalam perspektif ilmu sosial, pluralisme yang mengindikasikan adanya diversitas dalam masyarakat memiliki dua wajah, yakni konsensus dan konflik. Konsep pluralitas mengandaikan adanya hal-hal yang lebih dari satu, keragaman menunjukkan bahwa keberadaan yang lebih dari satu itu berbeda-beda, yang pada akhirnya dan bahkan tidak dapat disamakan tentang kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa memperdulikan keberadaan budaya, etnik, gender, bahasa, ataupun agama. Dalam konteks agama, pluralisme dapat dipahami melalui dua sudut pandang. Pertama, melalui sudut pandang sosial yang mana individu berhak untuk menganut agama apapun dan dalam hidup semua umat beragam sama-sama belajar untuk toleran dan menghormati iman atau kepercayaan dari setiap penganut agama. Kedua, etika atau moral, yaitu semua umat beragama memandang bahwa moral atau etika dari masing-masing agama bersifat relatif dan sah apabila umat beragam menganut pluralisme agama dalam nuansa ateis, maka didorong untuk tidak menghakimi penganut agama lain. Manfaat pluralisme yang pertama, pemajuan keragaman budaya. Pluralisme memungkinkan kelompok-kelompok budaya untuk mempertahankan identitas mereka sendiri dan mempraktikkan tradisi-tradisi yang berbeda. Ini menghasilkan masyarakat yang kaya secara budaya. Yang kedua, perkembangan pengetahuan dan inovasi. Dalam masyarakat pluralis, pertukaran gagasan dan pandangan yang berbeda-beda dapat mendorong inovasi dan perkembangan pengetahuan. Ketika orang-orang dengan latar belakang yang berbeda bekerja bersama, mereka dapat menghasilkan ide-ide baru yang berpotensi memecahkan masalah yang kompleks. Yang ketiga, mempromosikan keadilan sosial. Pluralisme membantu mengurangi ketidakadilan dan diskriminasi dengan memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil. Terlepas dari latar belakangnya, ini menciptakan kesempatan yang lebih besar untuk semua orang, tanpa memandang ras, agama, atau asal-usul. Ketiga, ada keamanan dan stabilitas. Dalam masyarakat pluralis yang inklusif, di mana perbedaan dihargai, kekerasan dan konflik antar kelompok cenderung berkurang. Rasa saling percaya dan pengertian antar kelompok membantu membangun keamanan dan stabilitas. Dan yang kelima, ada peningkatan kualitas hidup. Pluralisme memperkaya kehidupan individu-individu dengan memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Ini memperluas wawasan, memperkaya pengalaman, dan mempromosikan pertumbuhan pribadi. Selanjutnya ada contoh dari pluralisme. Yang pertama, keanekaragaman etnis. Indonesia terdiri dari berbagai kelompok etnis seperti Jawa, Sunda, Batak, Minang, dan masih banyak lagi. Pluralisme etnis tercermin dalam penghargaan terhadap kebudayaan, bahasa, dan tradisi setiap kelompok etnis, serta adanya upaya untuk mempromosikan kesetaraan dan keadilan bagi semua. Yang kedua, pluralisme budaya.
Indonesia memiliki kekayaan budaya yang melimpah, pakaian tradisional serta tradisi yang berbeda-beda di setiap daerah. Pluralisme budaya di Indonesia mencerminkan penghormatan terhadap keragaman budaya dan promosi pertukaran budaya yang saling menguntungkan antar kelompok-kelompok tersebut. Keberagaman budaya adalah kualitas budaya yang beragam atau berbeda dibandingkan dengan monokultur. Keberagaman budaya dapat dipengaruhi oleh faktor politik seperti atau perlindungan hak seniman dan faktor ekonomi seperti SPAN dan negara-negara anggotanya. Hal ini melibatkan tindakan di tingkat internasional, nasional, dan lokal. Keberagaman budaya juga dapat dipromosikan oleh masing-masing warga melalui cara yang mereka pilih untuk mengekspresikan atau merasakan budaya. Kata kebudayaan berasal dari kata bud yang dalam bahasa Sanskerta berarti akal, kemudian menjadi kata budi yang berarti tunggal atau budaya yang berarti majemuk, sehingga kebudayaan dapat diartikan sebagai suatu hasil pemikiran atau akal manusia. Adapun pengertian dan lain mengenai kebudayaan yang dikemukakan oleh para ahli antara lain Edward Burnett Taylor mengidentifikasi kebudayaan sebagai keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, serta kemampuan-kemampuan lain yang didapat oleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya ada cara menghargai keragaman suku, bangsa, dan budaya. Indonesia terdiri dari atas beragam suku bangsa dan budaya. Keragaman tersebut merupakan kekayaan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Untuk itu, kita harus mempertahankan dan melestarikannya. Ada beberapa cara untuk menghargai keberagaman di masyarakat. Yang pertama, tidak mencela setiap tradisi atau kebiasaan dari suatu masyarakat. Yang kedua, mendukung setiap kegiatan masyarakat meskipun berbeda dengan kebiasaan. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan setiap suku bangsa. Dan terakhir, tidak membanggakan suku sendiri. Dampak penyalahgunaan iptek. Yang pertama, di bidang informatika. Dengan semakin mudahnya mendapatkan informasi melalui internet, maka kejahatan pun semakin banyak terjadi. Misalnya, pembobolan bank, penyebaran hoaks, dan lain-lain. Yang kedua, bidang industri. Dengan kemajuan dalam bidang genetika dan biologi reproduksi, maka penyalahgunaan cloning atau rekayasa genetika yang melanggar kodrat semakin mungkin dilakukan. Yang ketiga, di bidang ekonomi. Kompetisi yang ketat dalam era globalisasi membuat pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak memiliki kualifikasi sesuai kebutuhan terus bertambah. Yang keempat, bidang sosial budaya. Terjadinya kemerosotan moral di masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar, serta pola interaksi antara manusia yang berubah menjadi lebih tertutup dan individualis. Yang terakhir, bidang lingkungan. Terjadinya kerusakan lingkungan, misalnya akibat nuklir, polusi udara, air, tanah, dan suara, efek rumah kaca yang dapat berdampak pada gangguan kesehatan. Bye-bye.